Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anggita Nuraini dengan NIM K732454 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen, Universitas 11 Maret. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana wilayah laut Indonesia berkembang dari masa kemerdekaan hingga sekarang. Kita akan melihat dari dasar hukumnya, perubahan batas laut, dan bagaimana hal ini dapat memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Tujuan penyampaian materi ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang proses sejarah dan hukum perluasan wilayah laut Indonesia. Yang pertama yaitu wilayah laut Indonesia tahun 1945 sampai 1957. Pada awal kemerdekaan, wilayah laut mengacu pada aturan kolonial Belanda yaitu Ordonansi 1939. Yang dimana setiap pulau hanya memiliki batas laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai tiap pulau. Akibatnya, pulau-pulau kita seolah terpisah dan laut antar pulau dianggap sebagai laut bebas. Hal ini sangat mengancam keutuhan dan keamanan negara karena pihak asing dapat berlayar bebas dan melakukan aktivitas di sekitar laut antar pulau tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Melihat kondisi tersebut, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Indonesia saat itu yaitu Juanda Kartawijaya mengeluarkan Deklarasi Juanda sebagai pengganti Ordonansi 1939 dengan tujuan yang pertama, perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Dan yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Adapun isi dari Deklarasi Juanda juga menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip Deklarasi Juanda kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tahun 1960 tentang Perairan Indonesia pada tanggal 18 Februari 1960. Dalam undang-undang ini, batas laut Indonesia diperluas dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut yang diukur dari garis pantai. Kebijakan ini menyebabkan wilayah laut Indonesia meningkat secara signifikan dari sekitar 2 juta kilometer persegi menjadi 5 juta kilometer persegi. Perluasan ini semakin menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim yang besar dan berdaulat. Kemudian, pada tahun 1969, Indonesia menetapkan deklarasi tentang landas kontinen. Melalui deklarasi ini, Indonesia menyatakan hak atas kekayaan alam di dasar laut yang terletak di luar laut teritorial. Ini berarti negara berhak mengelola dan mengeksplorasi sumber daya alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk minyak, gas, dan mineral. Hal ini didasarkan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang mengatur secara lebih rinci tentang wilayah landas kontinen dan memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut. Ini juga menjadi bagian dan upaya Indonesia
menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum laut internasional. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 1980, Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif yang mencangkup wilayah laut sejauh 200 mil dari garis dasar Indonesia. Alasan pemerintah Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif yaitu yang pertama, persediaan ikan yang terbatas. Penetapan zona ekonomi eksklusif memberikan Indonesia akses hingga 200 mil laut untuk memperluas wilayah penangkapan ikan dan menjaga kelestarian sumber daya laut. Yang kedua yaitu kebutuhan pembangunan nasional. Zona ekonomi eksklusif memungkinkan Indonesia memanfaatkan sumber daya alam laut seperti ikan, minyak, dan gas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Dan yang terakhir, memiliki kekuatan hukum internasional. Zona ekonomi eksklusif diakui oleh UNCLOS 1982 sehingga memberi dasar hukum kuat bagi Indonesia untuk mengelola wilayah lautnya dan mencegah pelanggaran oleh negara lain. Nah, dari masa ordonansi kolonial hingga lahirnya zona ekonomi eksklusif, Indonesia terus berjuang menegakkan kedaulatan atas lautnya. Deklarasi Juanda menjadi tonggak awal penyatuan Nusantara yang kemudian diperkuat secara hukum dan diakui dunia internasional. Perkembangan wilayah laut ini tidak hanya memperluas kedaulatan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan maritim dan pengelolaan sumber daya laut. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.